Kapan kita berbicara kepada orang lain menunjukkan berhasil karena saya, itulah apa? Itulah ujub. Itulah ujub. Oleh karenanya, kejadian yang luar biasa, Allah ingin beri pelajaran kepada para sahabat agar mereka benar-benar bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada kemampuan mereka. Para sahabat jago-jago, hebat-hebat, soleh-soleh. Mereka pernah gagal di awal peperangan perang Hunain. Sebabnya mereka gagal kenapa? Karena penyakit ujub. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Wa yauma Hunainin, ketika perang Hunain, id ajabatkum kathratukum, kalian bangga ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak memberikan faedah sama sekali kepada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, kalian merasa bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian kabur. Buktinya kalian kabur. Tsumma anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah berikan ketenangan kepada Nabi. Kisah perang Hunain sederhana. Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan. Dan Rasulullah SAW masuk kota Mekah dengan penuh tawadhu. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi menundukkan kepalanya sampai-sampai jenggotnya mengenai pelananya. Saking bukan masuk kota Mekah dengan gagah, bangga gini, enggak. Tidak mengatakan, Quraisy, 8 tahun yang lalu kalian usir-usir saya. Sekarang siapa yang tukang usir-usir? Sini. Enggak. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah 8 tahun yang lalu, sehingga beliau harus berhijrah. Terpaksa berhijrah. Sahabat harus berhijrah. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW menyerang kota Mekah dengan bawa 10.000 pasukan. Orang Quraisy ketakutan. Saatnya Rasulullah SAW kalau mau sombong, saatnya sombong. Kalau mau gagah-gagahan, saatnya gagah-gagahan. Kalau saatnya mau ujub, silakan ujub saat itu. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Justru Rasulullah SAW kemudian masuk kota Mekah dengan pasukan yang banyak. Kalau dia mau menumpahkan darah, semua akan ditumpahkan darahnya. Quraisy lagi ketakutan, kocar-kacir lari. Tapi Rasulullah SAW masuk dengan penuh tawadhu, bahkan tunduk sampai jenggotnya hampir mengenai pelana beliau, sambil beliau baca firman Allah, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Rasulullah kemenangan yang nyata. Rasulullah ingin ingatkan bahwasanya kemenangan ini dari siapa? Dari Allah, bukan dari dirinya. Allah yang buat beliau menang. Setelah itu ada orang-orang yang baru masuk Islam, disebut muslimatu Makkah, yang baru masuk Islam. Sekitar 2.000. Jadilah 10.000 tambah berapa? 2.000 jadi berapa? 12.000. Setelah itu Rasulullah SAW mendengar kabilah Hawazin di Hunain ingin menyerang. Dipimpin oleh seorang namanya Malik bin Auf An-Nasri dari kabilah Nasr. Dia kumpulkan 20.000 orang untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyambut, mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW kumpulkan 12.000 orang menuju ke Hunain. Berangkatlah Nabi SAW dan para sahabat. Di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah SAW berucap-ucap sampai sahabat berkata, Rasulullah, apa yang anda ucapkan? Kata Rasulullah SAW, aku berucap, Allahumma bika uhawil, wa bika asul, wa bika uqatil. Ya Allah, dengan engkau lah aku bisa melakukan takdir dalam peperangan. Ya Allah, karena engkau lah aku bisa menguasai musuh. Karena engkau lah aku bisa berperang. Subhanallah. Rasulullah SAW menyandarkan semua kemampuannya kepada siapa? Allah. Karena engkau. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada salah seorang mungkin baru masuk Islam, atau namanya orang hati bisa lupa, ya. Tidak disebutkan siapa yang mengucapkan kata-kata ini, ada khilaf. Namun tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan siapa orangnya. Ada salah seorang dari sahabat, entah yang sudah lama masuk Islam atau baru masuk Islam, terucap dari kata-katanya dengan berkata, lan nuglabal yauma min qillah. Kita tidak bakalan kalah hari ini. Kita tidak bakalan kalah karena sedikitnya pasukan, karena pasukan kita lagi banyak-banyaknya. Perang Badar kita 300 bisa ngalahkan apa? 1.000. Ya. Perang Uhud kita cuma 700, 3.000 pasukan tidak bisa mengalahkan kita. Memang ada yang meninggal tapi tidak bisa mengalahkan kaum muslimin. 700 lawan 3.000. Perang Khandaq kita 3.000, musuh 10.000 tidak bisa mengalahkan kita. Nah sekarang kita 12.000. Kita enggak bakalan apa? Kalah. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tersebut menjadikan Nabi terasa berat.
Ini ucapan bahaya karena ini ucapan bertentangan dengan tawakal, ucapan bertentangan apa? Tauhid. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi SAW ternyata terjadi. Ketika mereka mulai masuk dalam sebuah lembah dari lembah di Hunain, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan pasukan kabilah Hawazin yang sudah bersembunyi. Kemudian mereka menghujamkan melempar anak panah, hujan anak panah. Semua jago panah. Memanah kaum muslimin. Kaum muslimin ketika itu mereka bingung, mereka kabur. Kata Allah, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kalian kabur. Kabur semuanya. Tidak tersisa bersama Nabi kecuali cuma 12 orang. Berapa orang? Dari 12.000 tinggal berapa? 12. Jadi 1.000 perwakilan cuma satu yang sisa. Siapa yang sisa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Harith, bukan Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Harith, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sekitar 12 orang. Disebutkan nama-namanya oleh Ibnu Ishaq. Sedikit. Yang lainnya kabur. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat kabur, Rasulullah SAW tidak kabur sama sekali. Dia menunjukkan bagaimana tawakalnya kepada Allah luar biasa. Rasulullah SAW tidak sedang naik kuda, tapi dia naik begal. Begal adalah hasil persilangan antara kuda dengan himar. Tingginya tidak setinggi kuda dan tidak sependek himar, keledai. Dan begal tidak mudah untuk akselerasinya rendah, tidak mudah ke depan ke belakang, lambat begal. Beda dengan kuda, kuda bisa berputar ke kanan ke kiri, bisa cepat, bisa kabur, bisa kembali. Begal nggak bisa. Tapi Rasulullah SAW maju dengan begalnya, kemudian dia berteriak di hadapan semua orang. Dia mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku nabi, aku tidak berdusta dan aku adalah cucu Abdul Muttalib. Padahal kalau dalam kondisi demikian orang harusnya takut. Supaya bersembunyi, tapi Nabi malah menunjukkan, "Saya Muhammad." Biar orang musuh semua dengar. Silakan panah, saya gambarannya seperti itu. Nabi benar-benar apa? Tawakal. Ini menunjukkan bagaimana tawakal Nabi yang luar biasa. Nabi tidak mundur sama sekali. Orang pada kabur dia maju. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi maju, sahabat juga sebagian maju. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abbas, nadi ashabas samurah." Panggillah orang-orang yang pernah membayatku di bawah pohon Ridwan. Maka Abbas berteriak, "Ya ashabas syajarah." Wahai orang yang pernah membayat Nabi di bawah Sajaratul Ridwan, sekitar 1.500 orang. Mereka mendengar teriakan tersebut. Sebagian mereka lagi kabur, ini kan kabur, naik kuda kabur. Kudanya dibalik nggak mau, kuda terlanjur kabur. Wah, dipanggil langsung, mereka nggak bisa balik kuda, mereka lepaskan kuda mereka loncat lari ke menuju Nabi SAW membela Nabi SAW. Baru kemudian Allah berikan apa? Kemenangan. Kekalahan itu karena apa di awal kegerangan? Karena apa? Ujub. Padahal dalam peperangan tersebut ada pakar-pakar peperangan. Ada Nabi SAW tentunya yang pakar dalam peperangan. Ada Khalid bin Walid, panglima yang tidak pernah kalah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah, ada jagoan-jagoan. Tapi kok bisa kalah? Sebenarnya mengatakan bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasulullah SAW untuk memberi wejangan kepada para sahabat dengan berkata, "Jangan kalian ujub, jangan kalian ujub." Tapi Allah ingin beri pelajaran bukan dengan kata-kata. Kali ini Allah beri pelajaran kepada para sahabat dengan langsung praktek mereka kalah gara-gara apa? Gara-gara ujub. Kenapa demikian? Padahal banyak orang-orang jagoan di situ, tapi tetap kalah. Mungkin Nabi bisa saja mengatakan, "Wahai sahabatku, jangan ujub, jumlah ini tidak bisa memenangkan, yang menangkan Allah." Tapi Allah tidak mentakdirkan demikian. Allah mentakdirkan para sahabat kalah di awal peperangan. Kenapa? Sebagai pelajaran bagi mereka. Di kemudian hari kalau Nabi SAW sudah meninggal dunia, mereka akan bertempur melawan musuh-musuh Allah dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Melawan Romawi, melawan Persia. Sudah tidak ada Nabi SAW, tapi mereka pernah mendapatkan pelajaran. Pelajaran yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Wa yawma Hunainin idz ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Bayangkan bagaimana iman para sahabat, turun ayat langsung menyebut tentang mereka. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan wahai kaum muslimin, wahai para sahabat Nabi SAW. Namun ketika perang Hunain, tatkala kalian kagum dengan jumlah apa? Kalian, dan jumlah yang banyak tersebut tidak bisa beri faedah sama sekali. Ya, kemudian kalian pun kabur. Ini penjelasan bahwasanya pernah terjadi kepada sebagian sahabat
perasaan apa? Ujub, dan langsung Allah tampakkan dampaknya.